Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Semoga Anda bisa menerima informasi yang menarik dari seputar elektronik dan kerusakannya. Pada kesempatan video kali ini, kita akan melakukan perbaikan dengan keluhan gambar meredup sendiri. Itu dari mode AV ataupun mode lainnya. Itu TV LG Slim flat ya, flat bukan slim, flat saja, model belakangnya tabung panjang di belakang. Oke, kita langsung saja gambar meredup kita eksekusi apa saja yang mungkin akan diganti ya guys. Untuk ini kita posisikan dulu untuk mejanya buat melakukan perbaikan. Kita gunakan meja kayu ya, itu dikerjakan di rumah user di tempat sejenis pendopo ya ataupun joglo sebagai tempat duduk atau lesehan. Oke, untuk lesehan yang mengantarkan pasien ya guys. Oke, untuk ini kita lepaskan skrup dan kita kumpulkan biar tidak berceceran kemana-mana ya guys. Oke, kalau skrupnya sudah kita kumpulkan, kita tarik saja bodi belakang ya guys. Dan perhatikan bahwa tidak ada yang tertarik. Kita taruh untuk cover belakang di tempat yang rada jauh dikit biar enggak mengganggu pekerjaan kita. Selanjutnya kita mau bongkar atau enggak ya? Kita membongkar, namun di sini saya agak kelupaan ya guys. Itu penanganannya nggak perlu sampai dibalik-balik. Namun di sini saya terlanjur nyabatin tapi nggak masalah. Kita kembalikan lagi ke depan ya. Awalnya kita mau melepas bagian depan namun memang nggak perlu. Langkah yang akan kita lakukan yaitu, karena ini keluhannya gambar meredup setelah 45 menit. Di sini saya mencurigai ada dua, yaitu pada bagian ya tentunya di bagian screen ya guys. Di sini screen pada flyback kemungkinan besar bermasalah dan kita akan mencoba melakukan alternatif ataupun cangkok yang aman tanpa harus mengganti flyback, karena kinerja flyback dia masih bagus, tidak tidak berlebihan, tidak bocor ataupun yang lainnya ya guys. Jadi untuk ini kemungkinan memang rusak di bagian screen saja, itu menurut saya masih sangat aman untuk dilakukan pencangkokan untuk jalur screen. Nanti kita akan tunjukkan pemasangannya atau melakukan pencangkokannya dengan ditambahkan komponen apa saja. Oke, di sini kita sambil menyiapkan solder panas. Kita akan melakukan pelepasan, atau yang pertama adalah kita mencopot jumper antara pin screen dengan di pin
screen flyback ya, dengan pin screen di tabung CRT itu pada sejenis jumperan. Jadi saya lihat emang dia pakainya jumper atau sejenis kawat penghubung. Kita caranya, karena kalau dilepas PCB-nya itu agak repot ya, karena banyak banget ini. Kita gunakan atraktor yang ujungnya kita pakai selang silikon bekas dispenser galon itu guys. Udah saya pakai berkali-kali, tidak ada gosong ataupun yang lainnya. Oke, caranya kita lepas jumpernya, kita sedot dulu timah yang menempel pada PCB sebelah saja dulu, karena sebelah nanti sistemnya beda. Kita congkel pakai ya jumper di situ ya guys, itu ada jumpernya di situ. Kita melepas dengan cara diluruskan dulu untuk kakinya itu, karena kalau kakinya ditekuk, kita luruskan dulu. Ini saya gunakan cutter yang isinya dari produk Deli, emang isinya kita ganti juga pakai yang isi cukup lumayan, namun emang benar-benar kuat ya guys, buat congkel, buat kerok ataupun buat yang lainnya itu tetap tajam, tetap kuat dan aman. Oke, di sini jumpernya sudah kita luruskan, kakinya kita congkel dipakai backman dikit saja, yang penting jumpernya sudah terangkat. Oke, kita congkel jumpernya dulu. Kita agak sedikit kerepotan ya guys, kita mau pindahkan kamera dulu karena cukup mengganggu pekerjaan. Yang penting saya sudah nunjukin untuk proses pencabutan ininya. PCB kita turunkan, kamera kita posisikan yang penting tidak mengganggu dan kawan semua bisa menyaksikan atau melihat. Itu jumpernya, karena ujungnya baru sebelah, saya capit pakai tang. Saya akan melakukan pengelderan pada pin sebelahnya lagi, terus langsung saya tarik pakai tang. Oke, cara ini cukup mudah, nggak perlu melepas soket CRT. Oke, untuk jumpernya sudah lepas ya guys. Nah, udah lepas, murni jumper kawat ya, bukan nggak ada resistor ataupun yang lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu kita melepaskan kapasitor yang warna biru ini. Kita lepas, karena dua kemungkinan ya. Yang pertama itu dari kabel flyback bagian screen, itu yang pertama keluhan gambar meredup. Itu biasanya bermasalah pada potensio atau tripod di bagian flyback. Untuk jalur screen dia biasanya agak sedikit bermasalah, jadi outputnya tidak menyalur ke pin screen di tabung CRT. Oke, yang kedua emang pada kapasitor dia juga biasanya error ataupun terjadi short ketika sudah hangat ataupun panas. Kita coba cari kapasitor yang kiranya bagus, masih sehat, dan saya cari-cari ketemu juga itu, namun berbeda fisik saja. Untuk kegunaan atau fungsi sama. Yang penting saya juga mencabut dari bekas pin screen yang ada di soket CRT TV tabung lainnya, itu sama saja, karena emang setidaknya 1 kV dia sanggup. Ada tulisannya 1 kV, ada juga yang 630 volt, ada juga yang 200 volt, ada yang 2 kV ya. Di sini saya adanya 1 kV dengan nilai 103, yang awalnya emang agak sedikit kecil ya, 222, kita ganti 103, namun untuk ini nggak ada masalah. Kita cabut untuk kapasitornya, kita akan melakukan
pelurusan kaki dulu sebelum kita pasangkan ke ini ya. Oke, kita ganti kapasitornya, kita akan melakukan pemasangan ya guys. Namun di sini kita harus meluruskan dulu dan kita akan klik di bagian kaki kapasitornya biar lebih mudah di solder ya. Kita pakai cutter, saya juga coba-coba pakai cutter, isi cutternya apakah benar-benar fit bagus. Kita coba klik-klik, kita solder dulu. Enggak, soldernya nanti kalau sudah ini ya. Oke, untuk kapasitornya dia emang lagi lebih gede bodinya saja ya guys. Namun ini kapasitor model lama itu lebih bagus, lebih gede, lebih bagus ya. Produk-produk lama itu biasanya bisa dibilang kalau emang emas ya emas, berlian ya berlian ya guys. Enggak, di zaman sekarang itu emang agak sedikit susah karena nilai tukar logam memang berbeda. Oke, kita bikinkan suntikan untuk screen, yaitu kita gunakan resistor 120 kilo. Itu untuk satu bijinya itu 120 kilo ya, warnanya coklat, merah, kuning, dan untuk yang label terakhirnya itu warna emas, toleransi 5% ya. Oke, kita gunakan resistor 120 kilo. Kita seri. Biasanya untuk screen itu agak tinggi ya guys, cukup banyak juga. Kita melakukan penyambungan dua resistor, kita sambung kaki, kita langsung solder ya, karena kita juga udah coba tadi 3 resistor kita seri dulu. Itu agak susahnya guys ketika mau diulir lagi yang keempat, itu resistornya putus atau lepas. Jadi untuk ini 2 resistor kita langsung solder, dan seterusnya kita tambah 1 resistor lagi langsung solder kakinya biar tidak lepas, tidak goyang, dan yang lainnya biar lebih enak untuk dipasang nanti.
Oke, di sini kita sambil menyambung, dan ini TV sebenarnya udah cukup lama ya, 2-3 hari atau bahkan hampir 4 hari udah ngabarin ke saya, emang katanya kerusakannya gambar meredup, gambar hilang. Yang pertama bilangnya gambar tiba-tiba hilang, dan saya berasumsi mungkin dari power supply ataupun saklar untuk TV LG. Emang dia biasanya memiliki penyakit yang cukup unik, dia pada saklar depan ya, atau saklar on off nya mungkin karena usia saklarnya jadi rusak, biasanya seperti itu untuk karakter TV LG. Namun ternyata bukan, ternyata di sini gambar tiba-tiba hilang itu gambarnya meredup ya dalam ini. Kalau orangnya bilangnya gambarnya meredup, pasti saya langsung menebak di bagian ini, namun bilangnya gambar tiba-tiba hilang, jadi saya serba bingung. Hilang bagaimana ini, hilang tiba-tiba menghilang, agak mencurigai. TV-nya mati atau gimana, kita nggak tahu ya, karena nih kita sambil menyiapkan. Dan untuk kakinya yang berlebihan, kita akan melakukan pemotongan nanti. Yang penting kita sambungin dulu, kurang lebih anggap saja 10 biji dulu lah, yang penting bisa dipakai untuk ya yang aman saja. 10 biji 10 kali 120 kilo itu sekitar 1,2 mega ya. Kalau mungkin kawan di sini ada yang menyarankan, ya mungkin kenapa nggak langsung dipakein aja resistor 1 mega atau 2 mega. Pendapat saya agak sedikit berbeda, karena ketika resistor langsung 1 mega atau 2 mega itu biasanya kekuatannya berbeda ya guys. Saya ini saja menggunakan 1/4 watt, setengah watt ya, bukan 1/4, setengah watt. Kita seri yaitu 10 biji 120 kilo untuk satu resistornya, itu sekitar 1,2 mega ohm. Di sini kekuatannya berbeda daripada 1,2 langsung dari satu resistor, itu kurang. Yang pertama, yang kedua, untuk menghindari loncatan atau loncatan arus listrik ketika melewati resistor, kalau resistornya agak sedikit berdebu atau terbakar atau terkena embun ya atau uap, itu cukup berisiko juga, karena bisa loncat ke bagian screen. Takutnya antar screen rusak, tabung ikut rusak ya, otomatis takut ada loncatan arus besar. Jadi saya gunakan 120 kilo di seri panjang sekalian untuk menghindari loncatan arus listrik yang tidak saya inginkan ya. Itu alasan kenapa saya gunakan 120 kilo di seri panjang. Ya modalnya emang lebih mahal dikit, ya emang lebih mahal ya, satu biji lawan sampai 10 sampai 15 biji, memang perbandingannya jauh untuk modal. Namun di sini saya cari aman. Oke, untuk selanjutnya emang kita menyiapkan dulu untuk tambahannya, yaitu adalah sebuah dioda yang biasa ada di regulator. Itu banyak banget dioda warna hitam ya, dioda germanium ya, bukan atau dioda silikon ya, kurang paham, agak lupa. Itu kita cari-cari dulu untuk diodanya yang akan kita pasangkan nanti. Itu agak kita cross check untuk apakah saya bawa alatnya atau tidak. Kita lihat, cari-cari di tas ya. Mungkin emang nggak kerekam di video karena emang saya pakai tripod agar gambar tidak goyang dan juga kawan lebih nyaman untuk melihat. Tuh, ini udah ketemu. Saya ambil satu dioda yang dari AC 220 volt ke Elco 400 volt, itu saya ambil satu untuk
sebagai yang kita gunakan untuk melakukan suntik screen. Untuk diodanya seperti ini ya. Oke, itu ada polaritas dari anoda ke katoda. Untuk bagian anoda yang ke kabel merah nanti di pin yuk warna merah. Untuk yang katoda kita lanjut ke resistor. Kita sambungkan untuk diodanya ke resistor. Kita sambung yang sampai kuat ya. Kita langsung agak sedikit ditekuk dan potong sedikit ya. Kalau kelebihan potong, kalau agak sedikit menonjol ditekuk. Kita solder dulu. Mohon maaf untuk penyolderannya tidak terlihat karena kita tadi terlalu fokus melakukan perbaikan, jadi ya nggak sepenuhnya ini ya. Yang penting terlihat untuk bagian ini. Ini cukup panjang juga ya guys. Untuk ini saya nggak ada selang, jadi kita gunakan ini. Kita coba hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wes 10 kali 120 kilo, cukup panjang ya guys. Kita langsung saja melakukan pemasangan, tapi di sini kita harus melepaskan lapisan yang menutupi sambungan pada soket yuk. Untuk biasanya untuk horizontal memang dia ada lapisan sejenis selongsop atau solasi bakar. Kita coba pindah kamera, namun di sini cahaya di luar sana jauh lebih terang, jadi kita pindahkan lagi ke tempat semula. Ya sama saja sih, namun kita biar ini agak sedikit berbeda, lebih terlihat yang ini daripada yang tadi. Itu terlalu kontras di backgroundnya. Oke, kita pakai korekas untuk melepaskan selongsopnya. Kita tutupin karena di lokasi outdoor itu anginnya cukup kencang ya guys. Oke, kita pasangkan untuk soketnya ataupun PCB yang di belakang CRT. Untuk bagian solderan kabel merah pada yuk itu kita solder dulu untuk memancing atau memperkuat ketika kita melakukan penempelan ya. Untuk ini diodanya kita juga solder dulu untuk lebih kuat. Kasih juga isolasi untuk pengaman pada resistor biar nanti tidak terkena embun ataupun konslet dengan yang lainnya. Takutnya ntar agak sedikit panas atau gimana, itu bisa letoy dan menyenggol ke lainnya, malah menambah penyakit ya guys. Kita kasih isolasi, diputir-putir dulu biar aman, biar tidak gampang mengelupas ya. Oke, kita sisakan satu di bagian ujung. Siapa tahu nanti resistornya dipotong. Untuk diodanya kakinya kita solder dulu. Kita langsung tempel di bagian kabel merah atau kolektor pada transistor horizontal. Kita cukup panjang ya guys, agak sedikit lucu. Kita langsung saja masukkan kaki resistornya ke bagian pin screen ya. Jangan terlalu kependekan, jangan kepanjangan ya. Kita samakan dulu kira-kira pas. Kita solder dan kakinya yang sisa kita potong agar tidak mengganggu yang lainnya. Takutnya nanti kesenggol apa jadi konslet ke sebelahnya. Kita coba colokkan di sini dan kita hidupkan semua perangkat dari set-top box, antena, dan tentunya televisi. Kita nyalakan semua untuk
jack RCA kita pasang dulu untuk sebagai persiapan. Oke, kita tes ya guys. Ini untuk jack TV nya kita colokan. Set. Kita ini agak kelupaan ya guys, untuk saklar depan TV nya kita belum ceklek atau belum di on kan. Kita colok dan kita akan menyimak seperti apa untuk hasil gambarnya ya. Untuk filamen oke, dia sudah menyala. Itu untuk filamen warna biasanya agak berwarna merah api dikit di belakang ya guys. Kita akan melihat gambarnya seperti apa, dan gambarnya terlalu terang ya guys. Di sini wah, berarti ini masih ketinggian untuk tegangannya. Jadi kita cabut lagi jack listrik yang menuju ke televisi. Kita coba tambahkan resistor lagi 2 biji. Itu berarti di sini kalau 2 biji 240 kilo ohm ya guys. 120 dikali 2 yaitu 240 kilo ohm. Kita sambung dulu dan kita akan melakukan hal yang sama, yaitu penyambungan pada resistor yang sebelumnya disambung. Setelah disambung dipotong lagi kakinya kalau kepanjangan. Kita untuk isolasinya mungkin nantilah kalau sudah oke. Untuk kepanjangan kita potong, dan yang agak sedikit ini oke. Di sini kita langsung tes lagi untuk televisinya dan gambarnya seperti apa ya. Kita akan coba lihat tuh seperti apa, dan hasilnya ternyata masih guys, masih terang. Di sini saja sudah agak sedikit emosi ya karena dia masih sangat terang. Kita ambil lagi resistor lagi. Untungnya saya beli cukup banyak, yaitu 5.000 dapat berapa biji kita lupa ya. Itu 5.000 dapat cukup banyak ya guys, lebih dari 10 biji. Jadi kita kalau habis ya habiskan sekalian. Kayaknya ada hampir 20 biji deh, 5.000. Kita lakukan hal yang sama, kita coba tambahkan langsung 240 kilo ohm. Kita sambung dulu 2. Setelah selesai kita akan sambungkan lagi ke resistor yang terakhir, yang ke soket CRT ya. Ini kita solder. Kita lakukan hal sama. Oke, ini kayaknya iya putih ya, agak lupa sih. Oh iya, di sini saya juga melakukan pemindahan dioda zener ya guys. Takutnya apa ini dari dioda zener ataupun yang lainnya.
Kita coba pindahkan dulu untuk dioda sinernya, karena dia bagian out dari playback atau kabel dari screen playback itu ada dioda siner sebagai pengaman. Dan kita coba kita akan coba memasangkan lagi sebagai pengaman saja. Emang sih nggak terlalu ini, tapi ya setidaknya masih SOP sesuai standar dari mesin. Terus dioda sinernya kita pasangkan lagi. Posisinya menurut saya agak salah, jadi kita lepas lagi, kita pindahkan lagi. Dan kita harus menghafal tadi di bagian ujung mana. Oke. Kita solder ya guys. Dan di sini untuk resistornya juga kita akan melakukan penyambungan lagi. Oke, di sini karena tadi saat merekam saya nggak tahu ternyata rekamannya itu berhenti sendiri dan pemasangan sudah berhasil. Kita coba lihat di televisi itu seperti apa dan hasilnya, wah sudah masuk. Kita coba agak sedikit di setting untuk kontrasnya saja. Dari pengaturan itu sudah cukup. Dan untuk ini sudah selesai, hanya bermodal resistor ya guys. Berarti total panjang banget ya, 210 ditambah 2 ditambah 2 berarti 14 kali 120 kilo ohm ya. Wow, 14 ya. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video saya bila bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.